Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. La haula wa la quwata illa billahil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala Muhammad ya rabbi shalli alaihi wasallam. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul hazihi sabili ad'u ila Allah ala basirah ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Surat Yusuf ayat 108. Qul hazihi sabili, katakanlah ini jalanku. Ad'u ila Allah ala basirah, mengajak kepada Allah dengan basirah, dengan pandangan hati. Tidak mengajak kepada kekuasaan, tidak mengajak kepada popularitas, kepada partai, kepada harta benda, tapi kepada Allah. Ana wa man ittaba'ani, aku dan pengikutku sama. Bagaimana samanya? Wa subhanallah, senantiasa mensucikan Allah. Wa ma'na minal musyrikin, dan aku tidak termasuk orang-orang yang mensekutukan Allah. Bapak ibu-ibu jemaah salat subuh yang mulia, pada kesempatan silaturahmi kita pagi hari ini, izinkanlah saya kembali menasihatkan, mengingatkan yang nasihat itu khususnya untuk diri saya pribadi, dan mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Namun sebelum pesan-pesan Nabi disampaikan, firman Allah disampaikan, maka saya mengajak kita semua untuk bersyukur. Bersyukur dengan Allah, bersyukur dalam arti yang sebenar-benarnya. Sebab apa pentingnya bersyukur ini? Sebab syarat untuk menjadi orang yang berbahagia itu adalah dimulai dengan syukur. Kalau Anda mau punya rumah, mulailah dengan beli tanah. Kalau mau sehat, mulailah periksa makanan kita. Kalau mau bahagia, maka mulailah dengan bersyukur. Bersyukur bahasa Arab artinya berterima kasih. Berterima kasih kepada siapa? Tentu saja kepada yang memberi. Siapa yang memberi semuanya ini? Dialah Allah. Tidak bisa dibantah. Kalau usia kita ini 50 tahun yang lalu kurang satu hari, kita ini tidak ada. Tidak ada orang yang mengadakan dirinya sendiri. Kalau usia kita ini 60 tahun yang lalu kurang satu hari, kita ini tidak ada. Tidak ada yang bisa mengadakan diri sini. Kemudian diadakan oleh Allah, mulai saat itu kita diberi sampai dengan saat ini. Bisa ke masjid ini karena diberi kaki, bisa melihat tanpa harus bayar, tidak harus membayar. Bisa bernapas, tarik napas, alhamdulillah, lepaskan napas, lega. Tidak harus pakai tabung oksigen, alhamdulillah, tidak bayar. Mau masuk Subhan saja harus bayar. Ini semuanya gratis tanpa bayar. Apa yang telah Allah berikan ini harus kita sadari, tanpa bantahan, maka mudah kita untuk bersyukur. Bagaimana praktek syukur itu? Putuskanlah pandangan tidak kepada diri kita, tidak kepada alam ini, tidak kepada manusia, tetapi kepada wujud besarnya Allah Subhanahu wa taala yang meliputi segala sesuatu ini, dengan memandang bahwa apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi pada pagi hari ini, apa yang akan terjadi besok, lusa dan seterusnya, tidak lepas daripada kudrat dan iradat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kudrat berarti kuasa, iradat berarti kehendak. Tak satu pun di alam ini akan terjadi kecuali karena kuasa dan kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Keinginan manusia tidak akan pernah berlaku kecuali bersesuaian dengan kehendak Allah. Kehendak Allah itu baik adanya, benar adanya.
Kehendak Allah itu baik adanya, benar adanya. Keputusan Allah itu baik adanya, benar adanya. Kalau sudah diputuskan dalam hati kita yang paling dalam demikian, berurat berakar dalam hati kita kokoh bahwa keputusan Allah itu baik adanya, benar adanya, maka masa lalu tidak perlu ada yang digelisahkan. Tidak perlu ada penyesalan, tidak perlu ada kesedihan yang tidak berkesudahan. Rasa tidak suka hingga menjadi benci, marah menjadi dendam. Masa sekarang tidak ada yang perlu kita gelisahkan. Masa depan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Semuanya jaminan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menciptakan sesuatu, maka Dia menjaminnya. Selanjutnya salawat dan salam kita mohon kepada Allah agar disampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang Rasul yang diutus untuk umat-umat sebelum kita. Kita yang hidup pada hari ini. Umat-umat setelah kita nanti. Orang-orang yang keluar-kelir muka bumi ini akan diganti oleh Allah. Musim akan berubah, suasana akan berganti. Sampai kapan? Sampai lahir nanti bayi yang terakhir mendekati hari kiamat. Mengapa Rasulullah diutus tidak lain adalah untuk memperkenalkan hambanya ini kepada siapa penciptanya dan mentaatinya. Membebaskan manusia ini dari segala macam perbudakan keadaan, perbudakan uang, kekuasaan, jabatan, minta puji-pujian orang, bahkan penindasan manusia atas manusia. Bapak dan ibu-ibu jemaah salat subuh yang mulia, pada pagi hari ini kita mulai dengan sebuah pertanyaan. Pertanyaannya sederhana. Apa yang dicari oleh manusia? Pergi pagi, pulang petang, peras keringat, banting tulang. Tentu ada yang dicari. Kalau manusia ini, orang-orang ini, ya, sekarang ini ada 8 miliar manusia di muka bumi ini. Kalau ditanya, apa yang diinginkannya? Yang belum punya motor, mau punya motor. Yang tidak punya istri, mau beristri. Yang tanahnya sudah satu bidang, mau tambah satu bidang lagi. Yang sudah punya kekuasaan, ingin kekuasaan yang lebih tinggi lagi. Tapi kalau ditanya, apa yang benar-benar, apa yang sebenar-benarnya yang dicari di kehidupan ini? Maka jawabannya hampir seragam, sama. Apa? Yaitu kebahagiaan. Apa kebahagiaan itu? Ketenangan batin, kepuasan jiwa, jiwa yang tentram. Jadi bahagia, jiwa tentram itu bedakan dengan senang, bedakan dengan enak. Kalau senang ini tercapai keinginan, ada keinginan tercapai, maka senang. Nah, kalau bahagia ini tidak bersyarat, mau tercapai tidak tercapai, dia hatinya tentram, hatinya tenang. Kalau enak itu terkait dengan panca indera. Nah, enak di lidah, ngopi enak di lidah, melihat pemandangan enak di mata, mendengar suara-suara merdu enak di telinga, enak duduk di atas karpet kulit kita, badan kita enak terasa. Jadi berbeda bahagia dengan senang, dengan enak. Mengapa manusia ini gagal mendapatkan bahagia? Karena yang dicarinya senang, tidak serius mencari bahagia. Bagaimana jalan mencapai bahagia ini? Jalannya sebanyak pikiran manusia, tapi bisa diringkas dalam beberapa cara. Maka yang pertama, ada orang yang mengejar bahagia ini dengan mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Kalau ditanya yang dicari apa nih? Yang dicari bahagia. Tapi dalam prakteknya yang dikumpulkan, yang dicari itu adalah uang. Karena apa? Secara tidak sadar ada sebuah keyakinan. Kalau tidak ada duit macam mana nak senang? Semakin banyak uang akan semakin bahagia. Ini ada keyakinan seperti itu. Padahal uang bukan sebab daripada bahagia. Ini bisa kita uji, dalam 4 ujian, Yang pertama, orang miskin tidak punya uang. Bisakah orang miskin berbahagia? Bisa.
Tidak punya uang bisa senyum, bisa bahagia. Ya. Orang kaya punya uang bisa kebahagiaan, bisa. Orang kaya punya uang, apakah bisa menderita? Banyak. Ya. Di puncak karirnya, ya, di puncak karirnya, hartanya sudah banyak, depositonya banyak, terjun dari gedung tingkat 10. Wah, itu banyak. Ya. Apakah orang miskin tidak punya uang bisa menderita? Bisa. Artinya apa? Uang bukan sebab daripada bahagia, ya. Tapi uang bisa bersanding dengan bahagia. Jadi bahagia sendiri ya uang sendiri. Uang bukan sebab satu-satunya untuk menjadi orang itu berbahagia. Ada lagi cara orang mencari bahagia ini dengan pelesiran, traveling. Ya, lihat objek wisata sana, pergi sini. Nah, ternyata apa? Ternyata hanya melupakan masalah sejenak saja. Ya. Ketika pulang dari pelesiran, ya, pulang dari jalan-jalan, dia kembali menemukan dirinya rusuh, resah, gelisah, takut, khawatir. Ya. Ada orang yang punya anggapan bahwa bahagia ini dengan memiliki anak yang banyak, harta yang banyak. Tambah-tambah hartanya. Ternyata apa? Hanya menambah kesibukan saja. Ya, hanya menambah kesibukan. Bapak ibu-ibu yang mulia, Allah memberi sebuah jalan. Jika kamu ingin bahagia, jika kamu ingin jiwanya tenang, tentram, lapang, damai, ya, hati yang tentram. Mana kita bisa temukan? Di surah Ar-Ra'd ayat 28. Mari saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang telah beriman menjadi tentram hati mereka dengan ingat Allah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwa hanya dengan ingat Allah hati menjadi tentram. Inilah rumusannya. Hanya dengan terhubung dengan Allah hati menjadi tentram. Hanya dengan tidak putus hubungan dengan Allah hati menjadi tentram. Inilah bahagia yang sebenar-benarnya. Bahagia yang sebenarnya itu cirinya apa? Bahagia yang awet. Nah, ya. Artinya apa? Untuk mendapatkan bahagia yang dicari tadi, itu tidak bisa lepas dari Allah, pemilik bahagia itu sendiri. Lalu pertanyaan yang kedua, di mana letak bahagia ini? Bukan di luar. Tidak usah dicari di luar. Kalau kita kejar keinginan kita, ya, kejar keinginan kita. Keinginan kita itu tidak pernah habis-habis. Sudah satu mau dua, sudah dua mau tiga, tidak pernah habis-habis. Nah, ya. Kalau sudah dapat semua, apa keinginan manusia ini? Keinginan yang mustahil lagi. Nah, kalau sudah sampai kepada keinginan mustahil, maka yang mustahil tidak akan pernah tercapai. Maka siap-siaplah menunggu kecewa. Kecewa dan marah adalah kekotoran batin. Nah, ya. Maka di mana letak bahagia itu? Letaknya di hati manusia masing-masing. Kalau bahagia ini bisa dibeli, maka orang miskin tidak akan pernah berbahagia. Karena apa? Sudah dibeli oleh orang kaya. Kalau bahagia ini ada lokasi tempatnya, nah, ya, misalnya di Amerika sana misalnya, atau di Tiongkok sana, maka semua penduduk Timberjo ini akan pindah ke sana. Masjid kita sepi, semua orang akan pindah. Ya. Tapi alhamdulillah Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bahagia itu tidak jauh-jauh dari kita, yaitu di hati kita masing-masing. Pesan Nabi, innal fil jasad mudghah, iza soluhat soluhal jasad kulluhu, wa iza fasadat fasadal jasad kulluhu, ala wahia qalbun. Di dalam rongga dada anak Adam itu ada segumpal daging. Jika dia baik maka baik seluruhnya, jika buruk maka buruk seluruhnya. Apa itu? Dialah adalah hati, kolbu. Dalam redaksi lain, Nabi memberi pesan kepada kita, kolbu mukmin baitullah. Hati orang yang beriman itulah rumahnya Allah.
Maka kalau bahagia itu letaknya di hati, perhatikanlah hati. Ini hal yang penting. Karena Nabi berpesan kepada kita, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Innallaha la yanzuru ila suwarikum, sesungguhnya Allah tidak melihat rupa bentuk kamu. Wa amwalikum, berapa banyak harta benda kamu, tidak. Walakin yanzuru ila qulubikum, akan tetapi dia melihat hatimu, wa amalikum, dan amalmu. Maka kalau pusat kebahagiaan itu, letak bahagia itu ada di hati, mari kita sama-sama menjaga hati, membersihkan hati. Jangan sampai dia kotor. Apa tanda hati yang bersih itu? Hatinya tenang, tentram, lapang, damai. Nah, sekaligus inilah fitrahnya manusia, inilah aslinya manusia. Jadi kita tuh pernah menjadi manusia palsu, pernah menjadi manusia asli. Apa manusia yang asli itu tandanya? Hatinya tentram, tenang, lapang, damai. Karena apa? Pada waktu hatinya tenang, tentram, lapang, maka dia akan mudah berbuat baik, dia akan mudah menolong orang. Dia mudah berakhlak mulia. Orang yang hatinya tentram, dia siap menerima musibah apapun itu. Tapi kalau hatinya kotor, ada rasa kecewa, ada rasa marah dalam hatinya, jangankan nolong orang, apa yang ada di hadapannya mau dihempaskannya. Maka perhatikanlah hati itu, bersihkanlah ia. Sebagaimana Allah perintahkan dalam surah As-Samsi ayat 7, 8, 9, 10. Mari saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafsi wa masawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man dzakkaha wa qad khaba man dassaha. Wa nafsi wa masawaha, dan nafs manusia sebagaimana penyempurnaannya. Fa'alhamaha fujurha wa taqwaha, maka kami ilhamkan ke hati itu jalan kebaikan, jalan keburukan, jalan kebersihan, jalan kekotoran, jalan kejahatan, jalan ketakwaan, jalan keesaan Allah, jalan kemusyrikan. Semua ada dalam hati kita, tinggal kita pilih. Selanjutnya Allah berkata, qad aflaha man dzakkaha. Qad, sungguh sebenar-benarnya. Nian-nian. Nah, ya kalau qad itu. Qad aflaha man dzakkaha. Qad, sungguh sebenarnya. Beruntunglah orang yang membersihkannya. Wa qad khaba man dassaha, maka merugilah orang yang mengotorinya. Kalau pakaian yang kotor bisa dilihat oleh mata, bagaimana hati yang kotor? Kata Nabi, kullu sa'in saqalatun wa saqalatul qalbi zikrullah. Segala sesuatu ini ada pembersihnya, kata Nabi. Pembersih hati itulah zikrullah, ingat Allah. Kalau pakaian yang kotor bisa dilihat oleh mata, bagaimana hati yang kotor? Hati yang penuh dengan rusuh, resah, gelisah, takut, khawatir, ujub, takabur, ria, iri, dengki, rasa tidak suka hingga benci, marah, dendam. Nah, semua itu wujud daripada bentuk-bentuk daripada kekotoran hati. Kalau dalam bahasa kitanya itu mudahnya rasa dah enak. Nah, ya. Kotoran hati itu rasanya dah enak. Tapi kalau hati yang bersih, tentram, tenang, lapang, damai, rasanya enak. Nah, ya. Lalu bagaimana untuk mendapatkan hati yang bersih selalu ini? Maka Nabi berpesan kepada kita, tajarud kolbi amasyi wallah. Itu rumusnya. Kata Nabi, tajarud kolbi amasyi wallah. Kosongkan hati itu dari apa-apa selain daripada Allah saja. Bagaimana prakteknya? Letakkanlah motor di garasi saja. Jangan letak di dalam hati. Letakkan pangkat dan jabatan di kantor saja. Jangan letakkan di dalam hati. Letakkan sawah di kebun saja.
Letakkan sertifikat tanah di lemari saja, jangan letakkan di dalam hati. Ketika seseorang meletakkan dunia ini dalam hatinya, maka dia mulai menyediakan bibit-bibit kekotoran di dalam hati. Selanjutnya apa? Jadilah penjaga gerbang hati. Jadi pintu-pintu segala sesuatu dimasuk ke dalam hati ini ada 4 pintu. Yang pertama adalah mata kita, apa yang kita lihat, maka itu perlu dijaga. Lihat yang baik-baik saja. Kemudian apa yang kita dengar. Kemudian apa yang kita kata-katakan. Baik kata dalam zahir maupun apa yang kata-kata yang ada dalam batin kita. Kemudian apa yang kita pikirkan. Semua 4 saluran ini itu akan masuk ke dalam hati. Jadi jadilah penjaga hati. Kalau hati ini seperti rumah yang besar seperti masjid kita ini, maka kita berdiri di gerbangnya. Ketika segala sesuatu ini muncul dari hadapan kita seleksi. Ini tidak cocok lagi pembicaraan kita ini. Ini sudah mulai mengotori hati. Tinggalkan. Itu cara menjaga hati. Seleksi. Kemudian senantiasa bersihkan hati. Cara membersihkan hati itu adalah bukan membersihkannya begitu saja, tapi cari yang kotor. Apa kebiasaan-kebiasaan hidup kita sehari-hari ini yang bisa membuatnya menjadi kotor? Maka fokuslah di situ. Kalau kekotoran sudah sampah-sampahnya sudah kita buang keluar, maka hati akan bersih dengan sendiri. Jadi dengan kesadaran penuh hendaklah kita memperhatikan hati. Hati adalah komponen penting bagi kehidupan. Begitulah beberapa hal penting yang perlu kita perhatikan. Karena apa? Kita selalu berdoa, sebagaimana yang diajarkan dalam doa kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan di dunia, kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di akhirat, dan jauhkanlah kami dari api neraka. Semua itu tidak jauh-jauh, letaknya ada di hati kita masing-masing. Maka bersihkanlah hati itu, perhatikanlah hati itu, disitulah sumber segala perjuangan kita. Bapak Ibu jemaah yang mulia, pesan Nabi man amila bima alima awrasahu ilman malam ya'lam. Barang siapa yang mengamalkan ilmu yang telah diketahuinya, maka Allah akan tambahkan ilmu yang belum diketahuinya. Maka mengetahui saja tidak cukup, menginginkan saja juga tidak cukup. Kita harus mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin dalam silaturahmi kita pada pagi hari ini ada kata-kata yang berkesan, maka niatkanlah untuk kita mengamalkan dalam kehidupan, melatihnya dalam kehidupan sehari-hari. Dan melatih itu tidak hanya 1, 2, 3 kali. Menurut para ahli harus mengulang-ulangnya sampai 21 kali. Maka ketika dia menjadi kebiasaan, itu sudah menjadi sifat kita, semuanya menjadi ringan. Memaafkan kesalahan orang itu tidak mudah. Ikhlas itu tidak mudah kalau tidak dilatih. Cari kesempatan untuk selalu melatihnya, sehingga ikhlas menjadi ringan, sabar pun menjadi ringan. Demikianlah Bapak dan Ibu yang mulia, sedikit yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Dakwah ini adalah masalah hati, yang dikelola adalah hati. Harus hati-hati, jangan sampai ada yang sakit hati, apalagi sengaja menyakiti hati. Maka maafkanlah saya. Mari kita tutup dengan doa para majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.